Waktu adalah investasi terbaik di dalam hidup kita. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk menggunakan waktu ini sebaik mungkin. Sayangnya, seringkali kita merasa bahwa kita telah membuang-buang waktu tanpa alasan yang jelas. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita akan terus-menerus membuang-buang waktu? Waktu adalah sesuatu yang tidak dapat kita beli atau tidak dapat kembali. Orang-orang bijak mengatakan tidak ada pengulangan yang sempurna. Jadi seharusnya kita menjaga dan menghargainya. Sayangnya, kadang-kadang kita terjebak dalam kebiasaan yang tidak produktif. Kita mungkin terlalu sering menghabiskan waktu dengan media sosial, menonton acara TV yang tidak berguna, atau menunda pekerjaan yang seharusnya didahulukan. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa kita sering kali membuang-buang waktu. Alasannya beragam. Ada yang merasa bosan atau stres, sehingga mereka mencari pelarian dengan melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Ada yang kehilangan fokus dan motivasi dalam hidup mereka. Ada juga yang terlalu nyaman dengan zona nyaman mereka dan tidak ingin keluar untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi, sampai kapan kita akan terus membuang-buang waktu? Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan cara kita menghabiskan waktu. Apakah kita puas dengan bagaimana kita menggunakan waktu saat ini? Apakah kita merasa telah mencapai potensi kita sepenuhnya? Jika tidak, saatnya untuk mengubah kebiasaan dan prioritas kita. Perubahan cara kita menggunakan waktu memerlukan kesadaran diri dan tekad yang kuat. Yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi aktivitas yang tidak produktif dan menggantinya dengan aktivitas yang jauh lebih berguna. Semisal, kita bisa mengurangi waktu di media sosial dan mengalokasikannya untuk membaca buku, belajar keterampilan baru, atau berolahraga. Kita juga bisa membuat daftar prioritas dan mengatur jadwal yang lebih efisien. Jadi, sampai kapan kita akan terus-menerus membuang-buang waktu? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Karena waktu adalah aset berharga yang tidak bisa kita putar ulang. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik. Selama waktu masih ada, kita punya kesempatan untuk mencapai impian dan tujuan kita. Jadi mulailah sekarang ubah kebiasaan buruk, prioritas yang keliru, dan fokus yang terpecah-pecah. Jadilah penjaga waktu yang bijak dan saksikan bagaimana hidup kita akan menjadi lebih produktif, bermakna, dan memuaskan. Dalam perjalanan kita untuk menghargai waktu dan tidak membuang-buangnya, ada beberapa konsep sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, prioritaskan tujuan kita. Kita perlu tahu apa sih yang kita ingin capai di dalam hidup ini. Apakah itu kesuksesan dalam pekerjaan,
kehidupan sosial yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, atau hal-hal lainnya. So, tetapkan tujuan dan prioritas yang jelas untuk membantu kita mengarahkan usaha yang kita lakukan. Hal yang kedua adalah manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang baik adalah kunci untuk menghindari pemborosan waktu. Ya, gunakanlah alat seperti daftar tugas atau aplikasi pengingat yang sudah banyak sekali beredar di handphone kita tentunya, kalender, atau aplikasi manajemen waktu yang lain untuk mengatur aktivitas harian kita. Hal yang ketiga adalah kurangi media sosial dan hiburan. Nah, perangkat elektronik sering menjadi penyebab utama pemborosan waktu. Kurangi penggunaan media sosial, bermain game, atau menonton TV yang tidak bermanfaat. Tentukan batas waktu untuk aktivitas ini. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh bermain game, menonton TV, atau bermain di sosial media, tapi tentunya kita harus memiliki batasan-batasan waktu untuk hal-hal tersebut. Yang keempat adalah teruslah belajar. Manfaatkan waktu luang kita untuk mempelajari hal-hal baru. Ya, ini bisa berupa membaca buku, mengikuti kursus online, atau mengembangkan keterampilan baru. Pendidikan terus-menerus membantu kita berkembang dan menjadi lebih produktif. Yang kelima adalah cobalah fokus sepenuhnya pada tugas yang kita kerjakan. Hindari melakukan banyak hal sekaligus yang seringkali hanya membuang-buang waktu kita. Hal yang keenam adalah istirahat yang cukup. Walaupun penting untuk menghargai waktu, tetapi tubuh kita ini juga butuh istirahat yang cukup. Jangan meremehkan pentingnya istirahat dan rekreasi. Nah, dengan cara ini tentunya kita akan menjadi lebih efisien saat bekerja. Hal berikut yang seharusnya kita lakukan adalah mengevaluasi dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, secara berkala. Jadi pelajarilah cara kita menghabiskan waktu dan pertimbangkan apakah kita telah mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Selalulah perbaiki dan sesuaikan prioritas kita sesuai dengan perkembangan di dalam hidup kita. Sampai kapan kita akan terus-menerus membuang-buang waktu? Pertanyaan ini harus selalu mengingatkan kita. Dengan menyadari nilai waktu dan berkomitmen untuk menggunakannya dengan bijak, maka kita dapat mencapai lebih banyak hal di dalam hidup dan mencapai potensi penuh kita. Ingat, waktu adalah aset yang sangat berharga dan satu-satunya cara untuk memanfaatkannya adalah dengan menghargainya dan membuat setiap detik dari putaran jarum jam menjadi sangat atau semakin berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.